Pelaksanaan perawatan harian P2H adalah suatu kegiatan pemeriksaan unit yang dilakukan oleh seorang operator pada saat sebelum dan setelah operasi. P2H yang wajib dilakukan seorang operator dibagi menjadi 1. Pemeriksaan keliling sebelum menghidupkan angin Walk-Around. 2. Pemeriksaan di atas unit meliputi A. Di luar cabin operator pemeriksaan oli, air, komponen, kerusakan dan lain D. Di dalam cabin operator. Sebelum angin hidup penyetelan set operator. Pemeriksaan instrumen panel dan kontrol, aksesoris unit. Apakah ada ketidaknormalan? 3. Pemeriksaan setelah angin hidup. 4. Pemeriksaan setelah selesai operasi. Walk-Around bagian depan. Sisi depan cat 773. Di tengah ada cooler group atau sistem pendingin unit. Lalu ada loto dan fire suppression. Aktivator, ada lampu kerja dan lampu sein, dan juga tangga pijakan. Untuk unit HD465 hampir sama. Kita periksa angin di bawah kabin. Di sini ada klakson berfungsi untuk memberikan kode. Kompresor berfungsi sebagai pemasok udara bertekanan. Alternator berfungsi untuk sistem charging pada baterai. Turbocharger berfungsi untuk menambah pemasukan udara ke ruang bakar. Fuel tank untuk menampung fuel. Lampu pilot berfungsi sebagai indikator pilot. Roda berfungsi untuk menggerakkan arah unit. Final drive sebagai reduksi putaran akhir. Di bagian belakang, suspensi berfungsi sebagai penyangga berat chassis unit dan menyerap kejutan yang timbul dari permukaan jalan. Diferensiasi berfungsi untuk mereduksi putaran, serta membedakan kecepatan putar antara roda kiri dan roda kanan saat unit berjalan membelok. Lampu kerja berwarna merah, dan lampu mundur berwarna putih. Rock ejector berfungsi untuk membersihkan tanah dan batu di sela-sela roda. Di sisi kanan ada tank hidrolik berfungsi untuk menampung oli hidrolik. Kapasitas oli hidrolik adalah 133 liter. Ini adalah oli filler untuk mengisi ulang oli hidrolik. Indikator oli hidrolik berfungsi untuk melihat kapasitas oli hidrolik apakah kurang atau berlebihan. Ketika unit hidup periksa bagian atas, kalau unit mati atau tidak bergerak periksa bagian bawah. Transmisi oil tank memiliki kapasitas 72 liter dengan SE30. Untuk pengecekan level oli bisa dilihat di gelas penduga dengan membuka windownya. Tangki bahan bakar memiliki kapasitas sebesar 700 liter untuk mengecek level bahan bakar. Bisa melihat melalui gauge yang ada di tangki. Filter oil ingen berfungsi untuk membersihkan kotoran yang terbawa oleh oli ingen. Fuel filter berfungsi membersihkan kotoran yang ada di bahan bakar. Water separator berfungsi untuk memisahkan air yang ada di bahan bakar. Turbocharger berfungsi untuk menambah pemasukan udara yang masuk ke ruang bakar sehingga tenaga bertambah 30-40%. Pengecekan di atas dan di dalam kabin. Fire suppression tank berfungsi untuk menampung fire suppression ketika angin mengalami kebakaran. Brake cleaner dan main cleaner berfungsi untuk membersihkan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Tangki udara berfungsi untuk menampung udara untuk menggerakkan sistem pneumatik. Tank oil stirring berfungsi untuk menampung oli stirring. Atau lube tank berfungsi untuk menampung pelumas untuk dikirimkan ke komponen yang membutuhkan pelumas. Periksa posisi dan kebersihan spion, periksa keamanan handrail, periksa lampu rotari. Jangan lupa untuk mengecek alat apar dan antena radio. Steering wheel berfungsi untuk menggerakkan arah gerak unit. Retarder berfungsi untuk mengurangi kecepatan unit di atas 10 km. Radio untuk komunikasi dua arah. Indikator lampu peringatan akan menyala jika terjadi kerusakan pada unit. Switch button berfungsi untuk menghidupkan komponen unit. Switch AC untuk menghidupkan AC. Starting switch untuk menghidupkan dan mematikan unit. Lever transmisi untuk mengatur kecepatan unit. Parking brake switch untuk mengaktifkan parking brake. Fire suppression activator untuk mengaktifkan fire suppression. Water coolant temperatur untuk menunjukkan suhu water coolant. Brake oli temperatur untuk mengetahui suhu brake oli. Sistem air pressure untuk mengetahui tekanan udara ada di tangki udara.
Fuel level untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang tersisa di tangki. Tachometer untuk mengetahui kecepatan RPM unit. Monitor display untuk menunjukkan posisi lever dan kecepatan unit. Pedal gas berfungsi untuk menaikkan RPM. Foot brake digunakan untuk pengereman pada kecepatan di bawah 5 km per jam. Emergency brake digunakan pada saat foot brake rusak.